Biar hidup kami juga dimiliki oleh Tuhan sebagai harta yang berkenan di hadapan. Pujian, nyanyian, penyembahan, persembahan kami semuanya berkenan di hadapan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semoga katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang luar biasa membawa kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Saudara menikmati hadirat Tuhan, saya terus mengingatkan untuk tema sepanjang tahun ini adalah berjalan dalam kehendak Allah. Kita baca bersama 2-3. Berjalan dalam kehendak Allah. Ayatnya di dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, 2-3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Berjalan dalam kehendak Allah itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Karena seringkali kita nggak tahu ya ujungnya itu di sebelah mana. Dan terkadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kalau kehendak manusia tentu yang mengenakan, ya, yang membuat kita nyaman. Tapi kalau kehendak Allah kadang-kadang itu bukan kadang, lebih sering itu berlawanan dengan kehendak kita. Nah itu sebabnya hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman dengan satu tema kecil, yaitu butuh penerangan. Baca bersama 2-3. Butuh penerangan. Pastor Rocky nggak usah dibaca ya. Butuh penerangan. Karena ketidaktahuan kita, karena kebingungan kita, karena kesulitan-kesulitan yang kita akan hadapi, maka kita butuh yang namanya penerangan. Penerangan bukan keterangan ya, penerangan. Jadi ada gambar pelita di sini. Ya. Kalau tadi pagi Pak Bin bilang ini Petromax, ya. Tapi saya ralat ini bukan Petromax. Ya. Ini pelita dan lebih tepatnya sebenarnya ini lentera. Ya. Pelita itu lebih kecil lagi. Dan ini juga yang digambarkan oleh 10 anak darah ketika mereka membawa. Ada 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana, tapi semuanya bawa pelita. Nanti kita akan lihat bersama-sama tentang penerangan yang dimaksud di dalam ayat ini. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 105. Baca 2-3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Kenapa kita butuh penerangan? Ya. Kenapa kita perlu pelita yang menerangi langkah kita, menerangi jalan kita? Karena bahwa akan ada di mana masa-masa itu kita seperti melewati sebuah jalan yang sangat gelap seperti gambar ini. Bahkan Daud menggambarkan itu sebagai lembah bayang-bayang, lembah kekelaman, lembah kematian. Dan kalau tidak ada penerangan, kalau tidak ada lampu, maka dipastikan kita akan mengalami ketersesatan atau tersesat di jalan. Dan kalaupun tidak tersesat, maka akan ada bahaya yang kita akan hadapi karena gelapnya perjalanan itu, sehingga kita mungkin tidak tahu bahwa di hadapan kita itu ada musuh, atau di sebelah kiri kanan kita itu ada jurang yang kalau kita salah menginjakkan kaki kita, maka kita akan terperosok besar. Tadi pagi saya menggambarkan bahwa kalau ada sebagian orang yang kalau tidur malam itu senangnya mati lampu atau nyala lampu gitu ya. Dan itu masih soal selera ya.
Saya nggak bisa tidur kalau nggak mati lampu, ya itu masih suka-suka ya, selera. Dan kalau dilatih sebenarnya lama-lama bisa. Tapi kalau kemudian kita mau menjahit baju gitu ya, kira-kira ada yang suka lampu dipadamkan atau lampu dinyalakan? Tentu semua kita akan menjawab nyala lampunya gitu. Kenapa? Karena itu sudah kebutuhan, kita butuh penerangan supaya kita bisa menjahit dengan baik, supaya bisa menjahit tentunya. Tapi kalau kita misalnya berkendaraan di tempat yang sangat gelap, maka itu bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi lebih lagi itu mengandung risiko yang sangat fatal akibatnya kalau tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Kenapa? Karena kalau kita salah, ya, maka kendaraan yang kita kendarai itu bisa masuk ke jurang dan itu menyebabkan kita akan mengalami kematian, ya, itu paling tragisnya. Nah, itu sebabnya kita butuh yang namanya firman Tuhan itu sebagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini saya skip dulu ya. Ini ada poin-poin yang luar biasa ya. Nah, gambaran tentang firman Tuhan itu banyak sebenarnya dalam Alkitab yang digambarkan bisa berupa pedang, ya, dia pedang yang bermata dua, dia benih yang ditabur, dia juga air hidup, dia makanan bagi jiwa kita, dia cermin, ya, kita bisa melihat keadaan hidup kita yang sebenarnya. Dia bagaikan harta yang terpendam, yang kalau didapatkan itu nilainya tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan hari ini kita akan melihat dia adalah pelita. Banyak lagi sebetulnya ya, tapi kita akan menyoroti satu hal. Daud menulis kalimat ini saat dia mengalami keadaan yang gelap. Jadi Daud bisa menggambarkan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, karena memang dia lagi di situasi yang gelap. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, dia sembunyi dari gua yang satu ke gua yang lain karena ancamannya nyawa. Dan memang beberapa kali Saul sudah menyerang Daud, tapi Tuhan meluputkan Daud. Di tengah kegelapan itu, dia sadar yang dia butuh bukan peta lengkap Google Map atau Waze atau apa lagi ya, yang bisa mengarahkan, tetapi cukup terang untuk langkah berikutnya. Makanya dia berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Dan itulah firman Tuhan. Setiap kita pun butuh yang namanya firman Tuhan. Saya berdoa supaya setelah kita mendengar khotbah ini, kita lebih mencintai firman Tuhan dan kita berkomitmen untuk melakukan firman dalam hidup kita. Yang sudah katakan amin. Apa makna dari firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku? Yang pertama dikatakan pelita bagi kakiku, itu bicara soal terang untuk langkah hari ini. Jadi kalau yang tahu pelita itu lebih memahami sebetulnya. Kalau anak zaman sekarang itu udah nggak pernah lihat yang namanya pelita, ya. Jadi ini hanya digambarkan seperti lampu itu. Dan cahayanya itu tidak terlalu jauh. Tidak seperti kita membawa senter misalnya atau lampu handphone, ya itu akan bisa menerangi sampai 10 meter atau lebih jauh lagi. Tapi kalau pelita itu hanya di sekitar, hanya mengarahkan langkah demi langkah. Wah, ini keren banget sebetulnya ya. Gambaran tentang firman itu seperti pelita bagi kakiku, dia adalah pelita bagi kakiku. Jadi dia hanya menuntun langkah-langkah kecil kita. Karena dia hanya menyorot hanya sejauh 1 atau 2 langkah ke depan. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita tidak akan pernah mungkin meninggalkan pelita itu, apalagi melepaskannya. Kenapa? Karena kalau kita jauh dari pelita itu, kita lepaskan pelita itu, maka kita akan berada di ruang yang atau di keadaan yang gelap. Ya, jadi karena butuh terang, maka kita harus bawa terus pelita itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak boleh kita jauh-jauh dari firman Tuhan. Harus merenungkan firman itu setiap hari. Makanya Daud berkata bahwa yang kesukaannya ialah merenung
merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi tidak ada waktu di mana Daud tidak merenungkan firman, karena dia tahu memang firman itulah yang menuntun. Firman itulah yang mengarahkan dia langkah demi langkah. Kalau baca Perjanjian Lama begitu jelas sekali umat Tuhan ketika menghadapi segala sesuatu, ketika menghadapi perang. Ya, ini pasal yang kita baca, bagaimana umat Israel nanya sama Tuhan, Tuhan akan majukah kami berperang melawan orang-orang Benyamin? Ya. Dan mereka selalu mendengar firman Tuhan, suara Tuhan yang disampaikan, yang mengarahkan. Tuhan bilang maju, kemudian mereka maju. Dan terbukti sekali dua kali ketika Tuhan berkata maju, tidak langsung jawaban itu membuat mereka mengalami kemenangan. Wah, kalau kita udah sekali maju nggak ada hasilnya, kita udah bilang, wah ini salah nih, Tuhan salah ngomong nih. Ya. Atau kita udah marah sama Tuhan, Tuhan kok nggak jawab doa saya? Katanya janji Tuhan seperti ini, kok nggak terjadi? Dan itu yang dialami oleh orang Israel. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita terus berada di terang itu, maka kita akan melihat ternyata ujungnya itu adalah kemenangan. Yang setuju katakan amin. Dan pada akhirnya yang ketiga kali ketika mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang maju perangi orang Benyamin, maka pada akhirnya mereka sungguh-sungguh mendapatkan kemenangan. Tuhan sering tidak kasih kita blueprint 10 tahun ke depan. Jadi nggak langsung digambarkan, oh nanti 10 tahun kemudian kamu bakal jadi orang hebat, kamu jadi kepala RT. Ya orang hebat juga sih ya. Kamu jadi gubernur misalkan ya. Tidak langsung seperti itu, tapi jalani saja hari demi hari dalam ketaatan bersama dengan pelita itu. Ya, putuskan yang hari ini, putuskan, rencanakan yang besok apa yang akan kita kerjakan. Jadi ternyata tidak harus muluk-muluk. Ya kalau motivator kan kebanyakan bicara, kamu harus tahu 20 tahun ke depan kamu harus jadi apa, kamu harus seperti siapa. Gak salah juga sih supaya punya semangat. Tapi firman Tuhan itu begitu sederhana mengajar kita untuk lihat hari demi hari. Makanya ketika kita khawatir untuk hari esok, firman Tuhan bilang, jangan khawatir untuk hari esok, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak orang stres karena mau melihat ujung jalan dulu, baru mau jalan. Padahal firman Tuhan berkata, taat dulu di terang yang ada, nanti Tuhan tambahkan terang untuk langkah selanjutnya. Itu yang dibilang berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, berjalan dari terang kepada terangnya firman Tuhan. Waktu kita taat di terang yang pertama, Tuhan kasih ada terang berikutnya, kita melangkah, lihat lagi semakin terang, dan semakin terang. Yang kedua, makna dari Tuhan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di kalimat yang kedua dikatakan terang bagi jalanku. Itu sudah lebih mengarah kepada bukan hanya langkah, tapi ada tujuan, ada visi yang Tuhan kasih, bahwa hidup kita bukan untuk hari ini saja kita bermanfaat, tapi untuk selanjutnya kita lebih bermakna dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi terang bagi jalanku. Jalan itu bicara tentang tujuan atau arah yang akan kita tempuh. Dunia punya banyak lampu. Nah ini perlu kita waspadai. Kenapa Tuhan menjadikan firman-Nya itu sebagai terang bagi jalan kita? Karena kalau kita salah melihat terang, maka kita akan tersesat. Karena banyak terang-terang atau lampu-lampu yang ditawarkan oleh dunia itu. Apa saja lampu-lampu itu? Ini agak kecil tulisannya. Bisa berupa tren. Kan orang lain melakukan, kan orang umum melakukan, kan kebanyakan orang gak apa-apa gitu ya. Itu tren ya. Tapi kalau kemudian tren itu menyesatkan, tren itu bertentangan dengan pelita atau firman itu, maka ujungnya pasti akan tersesat. Bahkan kemudian tren itu dianggap sah, dianggap legal untuk kemudian dilakukan, maka itu akan lebih berbahaya. Contoh misalkan LGBT ya. Awalnya itu sebuah tren gitu ya, ada
ada kumpulannya, kemudian lama-lama itu mereka menuntut hak mereka. Ya, boleh diakui dong ada gender yang lain selain laki-laki dan perempuan, dan pada akhirnya memang dilegalkan di beberapa negara untuk bisa diberkati di gereja. Wah, ini jadi tantangan. Atau terang yang lain, atau terang yang lampu yang palsu itu berupa opini orang lain. Ya, kata teman saya, ya kata tetangga saya, kata orang di sana, ya itu opini-opini gitu ya. Jadi bukan lagi berpatokan pada kebenaran. Atau bisa jadi memang itu ambisi, ya ambisi pribadi kita. Tadi saya melewati slide yang judulnya adalah triumfalisme, ya itu ada sebuah istilah yang menunjukkan bahwa ada kebanggaan di balik kemenangan. Nah itu kalau salah kita dalam mengelolanya, maka akan menimbulkan yang namanya kesombongan. Orang bangga kalau juara satu, orang bangga kalau dia menang, orang bangga kalau dia berhasil. Ya salah sebetulnya bangga. Ya kenapa? Karena itu pencapaian. Tapi ketika salah dalam kebanggaan itu akan ada sisi yang namanya kesombongan. Wah itu karena saya bisa. Dan dampaknya adalah dia merasa orang yang paling hebat, paling bisa, paling benar, pokoknya paling lah. Yaitu triumfalisme. Itu sebuah keadaan psikologis yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir, lampu-lampu yang palsu itu bisa berupa uang, atau yang Alkitab sebutkan itu mamon. Dan ini punya daya tarik yang sangat kuat, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau udah urusannya sama uang ini, siapa sih yang nggak perlu uang ya? Gereja, pendeta pun perlu uang. Tapi kalau uang itu yang mengatur kita, uang yang menguasai kita, maka kita akan menjadi budak dari uang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita yang menjadi tuan atas uang itu, kita yang mengatur, maka uang itu akan sangat tunduk kepada tuannya. Firman bukan lampu neon yang menyilaukan, dia terang yang menuntun. Ya, kalau yang pernah lihat lampu neon gitu ya, panjang gitu. Dia terang yang menuntun, dia menunjukkan mana yang benar. Dia menunjukkan mana yang membawa kepada kehidupan, tetapi sebaliknya juga dia menunjukkan mana yang salah, dan dia menunjukkan mana yang membawa kematian. Wah, ini luar biasanya firman. Jadi kita tahu kalau kita sedang berjalan tanpa pelita, maka kita pasti akan menuju kepada hal yang salah, dan ujungnya pasti membawa kepada kematian. Sebaliknya, kalau kita terus ada bersama dengan pelita itu, maka pasti yang benar yang kita lakukan, dan ujungnya pasti akan membawa kepada kehidupan. Nah, mengapa kita sering berjalan dalam kegelapan? 3 alasan sederhana. Yang pertama, karena kita meninggalkan pelita itu. Tadi jelas sekali bahwa pelita itu hanya terangnya itu jarak dekat. Ya. Kalau kita meninggalkan pelita itu, maka kita pasti akan ada di dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan. Mungkin kita hanya perlu Alkitab kalau kita lagi ada persoalan. Kita perlu firman kalau kita lagi ada hadapi pergumulan. Di luar itu ya udahlah, nanti hari Minggu baru dengar firman. Apalagi kalau nanti pesannya sama anak-anaknya atau sama suami, sama istri, sama keluarganya, nanti kalau saya meninggal taruh Alkitab di samping kepala saya ya. Padahal semasa hidupnya nggak pernah baca Alkitab. Ya, di sini nggak ada yang pesan begitu ya. Percuma gitu ya. Kalau udah meninggal nggak bisa baca Alkitab. Hidup aja nggak pernah baca Alkitab, apalagi dia meninggal. Selagi kita masih hidup, kita harus baca firman Tuhan. Yang mau katakan amin? Kasih tahu kiri kanan, bilang harus baca firman. Harus baca firman. Jangan tinggalkan firman, bilang. Tinggalkan pacar boleh. Itu yang anak muda ya. Tapi tinggalkan firman nih, ya nggak boleh kan? Yang kedua, kenapa kita sering berjalan dalam kegelapan? Karena kita memilih lampu yang lain, ya lampu yang menyilaukan tadi. Ini saya ketik di AI, keluarnya ada kata TikTok juga ya. Saya nggak sengaja, nggak tahu memang TikTok ini lebih kuat pengaruhnya daripada firman, ya saya nggak tahu juga gitu ya. Ya kalau yang merasa itu benar, ya segera
bertobat. Ya, kalau nggak mau bertobat, berobat. Ya. Lebih percaya apa kata teman, ya, lebih percaya apa kata lebih kita generalisasi aja ya. Lebih percaya apa kata sosial media. Lebih percaya, ini lebih parahnya, lebih percaya apa kata hati sendiri. Wah, nurani saya, hati kecil saya. Atau ada hati kecil, ada hati besar gitu ya. Tapi kita seringkali lebih mengandalkan feel saya, perasaan saya, impresi, kesan saya. Padahal nggak boleh. Semua harus sesuai dengan apa kata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya kita nggak boleh jauh-jauh dari pelita itu, dekat dengan pelita itu supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu tepat. Kenapa? Karena semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita sering berada di kegelapan? Karena kita jalan terlalu cepat. Kita maunya buru-buru, ya. Lambat amat sih pelita ini. Kalau Bapak Ibu berjalan dengan orang yang bawa pelita gitu ya. Karena kita nggak pernah, sulit ya membayangkan kalau nggak pernah. Saya masa kecilnya memang di daerah di desa yang sangat gelap gitu ya. Nunggu jam 6 sore baru nyala lampu gitu. Kemudian jam 12 malam mati lampu, selebihnya gelap gitu. Wah, jadi kita punya pelita ya, selalu sedia pelita. Saya bagian yang masang lampu itu ya. Dan kalau sampai bangun pagi semua hidung hitam gitu, wah itu papa saya bisa marah gitu ya. Berarti setelan itunya suhunya terlalu naik gitu ya. Harus dikecilin gitu ya supaya tidak menghitamkan hidung-hidung manusia gitu. Nah, tidak berhenti untuk mendekat. Seharusnya kita berhenti. Dan tadi lagi pujian ini saya doa, Tuhan nambah satu lagi. Ternyata pelita itu sifatnya personal ya. Personal dan sangat privasi. Jadi nggak bisa bilang begini. Misalnya Sharon bilang, Kak Fani baca firman ya supaya saya jadi baik gitu ya, supaya saya ditolong Tuhan. Jadi suruh Kak Fani baca firman Tuhan supaya Sharon ya hidupnya benar. Nggak bisa begitu gitu ya. Itu sangat privasi, ya, sangat personal. Jadi harus kita, nggak bisa diwakilkan. Ya. Nah, Mama baca firman di rumah ya, nah supaya kamu jadi anak yang hebat. Itu juga nggak bisa. Gitu. Jadi harus anak itu yang disuruh baca firman. Anak muda yang mengerti katakan amin. Amin. Jangan ngandelin udah mama saya udah baca firman gitu ya. Saya nggak perlu baca gitu. Papa saya udah baca gitu. Saya nggak perlu kecuali seumuran Hosi ya. Hosi kan belum baca ya. Itu udah mulai bisa ya Hosi ya, udah mulai lumayan gitu ya. Tapi bukan orang tua kemudian yang harus mewakili untuk membaca. Masing-masing kita. Karena pelita tadi, ingat itu perumpamaan 10 anak darah itu semuanya bawa satu-satu pelita. Gak bilang saya nebeng ya di pelita kamu. Dan kalau Bapak Ibu memahami betul ya waktu kita jalan bawa pelita itu, yang di samping kita itu gak betul-betul lihat terangnya jalan kita. Jadi kita yang sendiri gitu ya, jalan. Yang lain bisa nginjek kotoran, nginjek genangan air dan lain sebagainya. Karena memang cahayanya itu sangat sedikit sekali. Wah, saya bilang ini Tuhan keren banget ini ya Daud memberi gambaran tentang pelita ini supaya memang kita harus bergantung dengan firman. Gak boleh lepas ya dari firman Tuhan. Makanya berapapun usia kita, ya dari mana latar belakang kita, semua kita butuh firman Tuhan. Yang setuju katakan amin? Jadi gak ada pensiun ya untuk baca firman ya. Gak ada istirahat, harus baca firman. Seperti Daud bilang kesukaannya ialah Torah Tuhan, yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ya, baca kalimat ini 2-3. Mari kita jadi orang yang tidak hanya membawa Alkitab, tapi hidup dipimpin Alkitab, supaya waktu orang melihat hidup kita, mereka melihat. Jadi jangan hanya jago baca Alkitab, bawa Alkitab maksudnya, tapi harus dikuasai oleh Alkitab, firman Tuhan. Karena banyak orang yang bisa hafal berapa ratus ayat gitu, hafal bisa berapa pasal, tapi belum tentu dia jago dalam melakukan firman Tuhan. Tapi semua kita di sini berkomitmen untuk melakukan firman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin.
Jadi bawa Alkitab nggak ada yang salah. Sekarang kan bawa Alkitab memang bisa kemana-mana karena di handphone pasti ada Alkitab. Atau ada anak muda yang handphonenya nggak ada Alkitabnya? Ada? Nggak ada ya? Kalau belum ada di install sekarang ya. Ada banyak versi, ya. Banyak yang kita bisa baca di sana. Tapi tidak berarti hanya sampai di membawa Alkitab, tapi Alkitab harus menguasai kita. Jadi kalau ketinggalan handphonenya jangan bilang, waduh saya ketinggalan handphone, nanti saya kebaca ayat firman Tuhan. Padahal bukan itu maksudnya ya. Bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang? Nah ini kita lihat di Yakobus pasal 1. Nanti ayat-ayatnya kita akan lihat bersama. Yang pertama, baca bersama saya 2-3. Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita harus berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab kalau hanya mendengar tidak melakukan, Alkitab berkata bahwa semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Semuanya bisa menipu, membohongi. Tapi kalau kita berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Maka disebut sebagai orang yang berbahagia. Yakobus pasal 1 ayat 22, mari kita baca ayat ini 2-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau nggak melakukan, kita menipu diri sendiri. Bahkan bukan hanya menipu diri sendiri, kita bisa menipu orang lain. Wah, kelihatan hebat gitu ya, kelihatan hafal ayat, kelihatan luar biasa dalam menyampaikan ya, apa yang ditulis dalam Alkitab, tetapi ternyata tidak melakukan, maka kita sedang menipu diri kita dan menipu orang lain. Saya tambahkan ya, padahal firman Tuhan bilang jangan menambahkan ayat. Ini bukan menambahkan ayat, tapi tafsirannya seperti itu. Kalau kita menipu diri sendiri, itu artinya kita jadi orang munafik. Itu sama dengan kita sedang menipu orang lain. Pengetahuan Alkitab yang banyak tidak selalu menghasilkan kedewasaan rohani apabila tidak disertai ketaatan. Dan ini memang kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Di Perjanjian Baru kita bisa temui bahwa orang-orang yang marah terhadap Yesus, menolak Yesus, bahkan kemudian bersepakat untuk menyalibkan Yesus, itu adalah orang-orang yang menguasai Alkitab, menguasai Taurat, ahli Taurat disebutkan ya, hafal Taurat, bukan cuma hafal ya, katam itu kalau bahasa orang sebelah. Tapi ternyata tidak merupakan jaminan kalau tidak disertai dengan ketaatan untuk melakukan firman itu. Pada akhirnya memang mereka menjadi orang-orang yang menolak Yesus, yang tahu sebetulnya ada nubuatan tentang hadirnya Yesus, datangnya Mesias, tapi ternyata mereka menolak karena tidak ada ketaatan di sana. Firman Tuhan diberikan bukan hanya untuk memenuhi pikiran, tetapi untuk mengubah hidup. Katakan amin. Jadi kalau hari ini belum ada perubahan hidup yang terjadi dalam hidup kita, kita harus kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah kita hanya sekedar memenuhi pikiran? Ya, apalagi kalau hanya sekedar target, ya kan di HOW baca Alkitab satu pasal satu hari. Wah, ini udah sampai pasal berapa ya? Kita ngejar gitu ya. Dan hari ini sampai pasal berapa? Hakim-hakim 20 ya. Waduh, ngejar, kirim banyak-banyak gitu ya. Ya nggak salah juga sih, ada effortnya gitu. Tapi ini bisa menyesatkan kalau ternyata apa yang kita baca itu tidak mengubahkan kita. Dan percayalah firman itu berkuasa untuk mengubah hidup. Setuju katakan amin. Kisah Rasul 17 ini buktinya ayat yang ke-11. Baca 2-3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka apa? Menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki. Ya. Katakan setiap hari. Katakan setiap hari. Setiap hari. Ya, jangan 3 hari sekali ya, atau seminggu sekali. Mereka menyelidiki kitab suci, bukan hanya baca. Luar
luar biasa. Ini jemaat orang Yahudi yang ada di kota Berea namanya. Ya. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ada rasa penasaran, ada rasa haus dan lapar. Mereka selidiki kitab suci setiap hari. Kemudian ada kerelaan hati untuk menerima, sehingga mereka sungguh-sungguh dikatakan lebih baik hatinya. Katakan lebih baik hatinya. Jadi kita baik itu menjadi lebih baik itu bukan karena kita buat-buat supaya tampil baik, bukan ya. Lebih baik hatinya itu makanya ditambah dengan kata hati itu karena dari dalam, kebaikannya dari dalam, bukan personality, tapi sungguh-sungguh lahir dari perubahan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Nah, itu sangat berbeda ya. Kita bisa rasakan kan kalau ada orang yang pura-pura baik ya, sekedar tampil baik, dengan orang-orang yang baiknya yang benar-benar tulus ya, karena diubahkan oleh firman. Yang kedua, bagaimana kita menjadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yang kedua, baca firman Tuhan itu jujur menyingkapkan. Yakobus pasal 1 ayat 24 dikatakan, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini contoh orang yang tidak mau melakukan firman, dia akan segera lupa. Tapi waktu orang mau taat melakukan firman, firman itu bagaikan cermin yang sangat jujur dikatakan. Dia akan menyingkapkan apapun. Ya, kalau kita mau lihat, misalnya anak muda melihat jerawatnya di wajahnya itu, ya pasti dia akan sibuk cari yang namanya cermin atau kaca gitu ya. Dia nggak mungkin pergi ke tembok gitu ya, berdiri di sana, wah ini jerawat saya banyak apa enggak gitu ya. Dia akan cari di kaca, di cermin, dan dia bisa lihat. Dan kaca itu nggak bohong, cermin itu nggak bohong. Apa yang nyata itu akan terlihat, kecuali kaca yang dibuat untuk kaca cembung gitu ya, kaca cekung gitu ya. Tapi kalau kaca cermin itu jelas sekali, dia memantulkan apa yang aslinya. Dan firman Tuhan demikian. Kalau tadi misalkan opini orang, kemudian karena tren, karena orang-orang di sekitar kita itu bisa bohong ya. Kalau orang lagi suka sama kita, wah dia akan bisa kasih bukan hanya tutang ya, bisa 3 jempol buat kita gitu. Wah, kamu baik sekali. Itu pasti ada maunya gitu ya. Kalau udah berlebihan jempolnya gitu. Tapi kalau firman enggak, salah. Ya, kamu melakukan ini, kamu bohong, kamu salah. Dia tegas sekali, dia jujur dalam menyingkapkan. Kalau orang tua mungkin masih bisa sembunyi-sembunyi dikit, atau masih ada, nanti dia tersinggung, nanti dia ngambek, nanti dia kabur dari rumah. Ya, ada orang tua yang gitu, masih takut-takut gitu. Tapi kalau firman enggak, salah ya salah gitu ya. Dosa ya dosa, dia jelas sekali menyingkapkan semuanya. Melalui firman ya, Tuhan menyingkapkan dosa, nah ini, menyingkapkan kelemahan, menyingkapkan motivasi dan area kehidupan yang perlu diperbaiki. Jadi semakin kita cinta Tuhan, semakin kita membaca firman Tuhan, kita jadi tahu mana hal-hal yang ini dosa loh. Ini sesuatu yang meleset, ini sesuatu yang hamartia, yang menyimpang, yang tidak tepat dengan apa yang Tuhan mau. Kalau nggak baca firman, kita cuma dengar orang bilang itu dosa. Ya, kita mungkin tahu, tapi itu tidak sampai kita jiwai dan kita alami dalam hidup kita, maka kita bisa kompromi, nggak apa-apa. Tapi waktu kita baca firman, oh ya firman itu tegur, ya, ini dosa loh, kamu jangan lakukan. Dan kita bisa jadi tahu karena soal dosa itu bukan hanya ketika ada perbuatan yang kita lakukan, itu zaman perjanjian lama begitu. Kalau mencuri, mengambil barang orang lain, ya. Tetapi perjanjian baru bilang waktu kamu mulai mengingini milik orang lain, kamu udah mulai mencuri. Ya. Berzina waktu mulai memandang, ya kalau dulu kan perbuatan. Kalau sekarang waktu mulai memandang itu udah benih, ada bibit untuk berzina, maka itu sudah dosa. Wah ini lebih tinggi lagi standarnya. Waktu soal membunuh misalkan, ya kalau ada perbuatan menghilangkan nyawa baru tidak disebut membunuh. Tapi kalau kita mulai membenci saudaramu, firman Tuhan katakan kamu sudah membunuh. Jadi betapa kita harus sungguh-sungguh mencintai firman itu supaya kita semakin bisa melihat mana yang gak tepat yang kita lakukan, mana dosa,
dan mana yang menjadi titik-titik lemah kita. Dan luar biasanya firman Tuhan itu akan memperbaiki area-area hidup kita yang salah. Yang setuju katakan amin. Dalam 2 Timotius 3 16-17 ada yang apa lainnya? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi cuma firman, ya Bu Hilda menambahkan ayat 17, dengan demikian tiap-tiap orang setiap perbuatan baik. Wah, itu keren. Jadi firman yang bisa mengubah, firman yang bisa memperbaiki, firman yang bisa menyatakan kesalahan. Kalau orang tua bisa ketipu sama anak-anak gitu ya, wah kelihatan baik anak saya, gak mungkin. Tapi kalau firman gak bisa dibohongi, dia sangat jujur untuk bisa menelanjangi setiap dosa. Orang yang hanya mendengar tanpa bertindak akan segera melupakan apa yang telah Tuhan tunjukkan kepadanya. Nah itu sebabnya waktu firman Tuhan berkata begini, ya jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, jangan ditunda Bapak Ibu Saudara. Waktu dengar segera lakukan. Yang mau katakan amin. Karena kalau kita menunda maka akan segera melupakan apa yang Tuhan tunjukkan. Katakan segera. Kita harus segera ya. Jangan menunda untuk melakukan firman Tuhan. Anak-anak muda masih semangat untuk kirim ayat di grup kalian? Masih ya, ya dulu ya. Jangan senyum-senyum ya. Senyum ya, kalian Pak. tidak menyelesaikan masalah. Harus semangat, ya harus semangat. Apalagi kalau udah masuk dalam kepengurusan umum gitu ya, ada ketua youth, ketua tamborin gitu ya, harus kirim ayat ya. Ini kesempatan saya menegur kalian. Belum dimimbar kan gak bisa protes gitu ya. Kalau meeting bisa. Kita akan mengalami pertumbuhan rohani jika kita meresponi teguran firman dengan apa? Pertobatan dan perubahan itu. Ya. Udah ditegur sama firman. Ya. Waktu dengar orang khotbah misalnya atau lagi lihat YouTube, waduh firmannya keren banget negur saya. Cuma sampai di negur saya nggak ada perubahan pertobatan, maka tidak akan mengalami pertumbuhan. Apalagi kalau waduh itu firman bagus banget buat kamu gitu ya. Ya, kan banyak ya orang gitu, buat kamu cocok tuh, atau buat dia tuh, ya itu firman tadi buat dia. Padahal firman itu buat kita semua, yang menyampaikan juga yang mendengarkan. Katakan amin. Jadi semua kita ini harus rame-rame bertobat berjamaah ya, dan mengalami perubahan hidup. Yang ketiga yang terakhir. Nah, ini. Bagaimana menjadikan firman itu sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita? Baca 2-3. Ada ketaatan, ketepatan, dan ketekunan melakukan firman. Udah taat, tepat pula, dan tekun. Ya. Jadi jangan berhenti hanya sampai di taat, tapi harus tepat. Karena banyak orang yang taat nggak tepat gitu ya. Misalkan kalau kita suruh ya, Lius awal-awal misalkan ya, saya kasih contoh anak saya, Lius lakukan ini, Lius siap papi, siap mami gitu. Begitu kita pulang, kok beda ya? Belum tepat. Kenapa? Karena dia mungkin belum memahami. Ya, jadi harus terus bergaul dengan firman. Dia bergaul dengan saya, bergaul dengan maminya. Dia jadi tahu, oh papi maksud ini ya, yang mami maksud ini ya. Jadi semakin tepat. Jadi ketaatan harus diikuti dengan ketepatan. Ya. Katakan bersama saya, ketaatan harus diikuti dengan ketepatan. Ya, bahasa yang sering kita dengar itu presisi, harus tepat melakukan itu. Ingat ketika Nuh disuruh membangun bahtera, ya, Alkitab menyebutkan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Wah keren banget ya. Tepatnya Nuh itu sampai di ukuran-ukuran bahtera yang dia buat ya. Kayu, jenis kayu-kayunya, bagaimana kotak-kotaknya, ya ruang-ruangnya tepat semuanya. Itu saya membayangkan Nuh itu arsitek terhebat di dunia ya, karena bisa tepat Nuh ya. Jarang tukang aja kalau udah lihat gambar pun ya, pemborong arsitek bisa udah lihat gambar pun pasti ada yang melenceng yang dia buat. Tapi Nuh tepat
Ya, ini presisi banget apa yang dia lakukan. Dan diikuti lagi dengan kata tekun. Banyak orang sampai taat tepat, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun nggak sampai tekun. Karena tekun ini bicara soal setia sampai akhir. Katakan amin. Ayatnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25, kita baca 23. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Dia akan apa? Berbahagia oleh perbuatan. Wah, ini ayat lain. Ya. Jadi ada kata bertekun di dalam, harus tekun. Ya. Tekun, karena tekun itu nggak mudah, Bapak Ibu. Ya. Tekun itu bisa dipengaruhi oleh keadaan dari luar, dari dalam, gitu ya. Lagi nggak mood, lagi capek, lagi malas, lagi apa lagi ya. Orang-orang di sekitar kita nggak mendukung dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tekun, ya nggak peduli. Orang mau berhenti, kita tetap jalan. Ya. Orang mau malas, kita tetap rajin. Yang setuju katakan amin? Maka kemudian hasilnya dia akan berbahagia oleh perbuatannya. Baca bersama saya 23. Orang yang tekun dalam ketaatan membuka ruang pekerjaan Tuhan yang semakin nyata dan besar. Ini ayatnya itu adalah kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Setia di langkah kecil, maka ada langkah-langkah besar yang Tuhan siapkan. Setuju katakan amin? Jadi harus tekun ya, harus tekun. Setiap kita butuh penerangan, jangan cari ke tempat lain. Ingat, jangan cari penerangan di tempat lain. Tempat lain itu menipu, menyilaukan, menyesatkan. Karena selama kita berjalan dalam terang firman, kita tidak akan tersandung dalam gelapnya dunia. Dunia makin gelap, arah makin kabur. Tetapi satu hal, firman Tuhan tetap menjadi pelita. Mungkin jalan di depan kita belum terang semua, tapi cukup terang untuk satu langkah berikutnya. Dan satu langkah dalam terang Tuhan lebih baik daripada 1000 langkah dalam gelap kita sendiri. Kalau Daud bilangnya 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari ada di tempat lain. Jadi butuh penerangan, bukan keterangan. Ini semakin mendekati slide terakhir. Baca bersama saya 23. Tuhan sudah kasih pelita. Apa pelita itu? Firman-Nya. Jangan jalan dalam gelap kalau Tuhan sudah sediakan terang. Pegang firman, ikuti terang, dan lihat bagaimana Tuhan menuntun hidupmu. Bukan hanya untuk anak muda, untuk kita semua. Pegang firman Tuhan sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun kita nggak boleh lepas dari firman. Kalau lepas pelita itu, kita ada di dalam tempat yang gelap. Maka kalau ada di tempat yang gelap, kemungkinan terburuk kita pasti akan masuk jurang, mengalami kebinasaan kekal. Terakhir saya mau sampaikan bahwa mari kita jadikan firman itu sebagai penerang dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus yang bertugas oleh ke depan. Mari jemaat Tuhan, mari berdiri bersama-sama.
yang akan menerangi langkah-langkah kami, menerangi jalan kami, supaya kami tidak tersesat. Dengan begitu banyaknya terang yang ditawarkan oleh dunia ini ya Tuhan, tapi kami tahu bahwa terang-Mu itu yang akan membawa kepada kebenaran, terang-Mu itu yang akan membawa kami untuk mengalami hidup yang kekal, terang-Mu itu yang akan membawa kami untuk mengalami kebahagiaan sejati di dalam Engkau. Biar setiap kami berkomitmen untuk tidak melepaskan firman-Mu ya Tuhan. Kami hidup dan menghidupi setiap firman-Mu. Kami berjalan ditopang oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan firman-Mu itu yang akan kami hidupi setiap hari. Tolong kami Tuhan. Roh Kudus bantu kami, insafkan kami, ingatkan kami akan setiap firman-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami bersyukur kesempatan yang Tuhan beri untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini ya Tuhan. Ketika kami makan dan minum, ada kekuatan baru yang mengalir dalam tubuh kami, mengalir di jiwa dan roh kami. Kami kuat, kami bersemangat, roh kami menyala-nyala, sebab kami tahu ini bukti kasih-Mu bagi kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karya besar dalam hidup pengorbananmu yang sangat tulus, yang tak terkira, yang ku miliki, yang ku ada. Karya besar
fokuskan kepadamu, aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk tubuhmu ya Tuhan. Mereka cawan anggur sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami
Puji nama Tuhan, saya terlalu percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini, amin. Saya percaya juga firman menerangi setiap kita dan Dia sanggup menuntun kita untuk hidup dan berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Gembala berikan firman pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, sekarang minggu yang pertama kita diberi kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama angkat kepala kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami semua mengucap syukur anugerah Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan pada sore malam hari ini kami umat-Mu datang Tuhan untuk bersama-sama mengembalikan milik-Mu. Dan setiap kami yang taat, yang tekun, boleh sama-sama Tuhan berkati agar kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami memberi dengan hati yang bersukacita dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi GBHW dengan sangat senang hati membuka
pintu selebar-lebarnya bersama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan, melayani Tuhan, dan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, karena sekarang masuk di bulan Juli, bulan yang baru, kita akan sama-sama mendengarkan jiwa-jiwa yang memiliki anugerah untuk berulang tahun. Yang pertama, tanggal 3 Juli 2026, anak Bima. Tanggal 7 ada dua bapak dan ibu. Yang pertama Bapak Yohanes dan yang kedua Ibu Yuli. Tanggal 18 Juli Bapak Baginda Siagian. Tanggal 20 ada dua orang. Yang pertama Matthew Siagian, yang kedua adalah Nata. Hari saya tidak salah menyebutkan ulang tahun keponakan saya. Tanggal 23 Saudara Aldo dan yang lainnya tanggal 27 Bapak Alfredo. Saya anak Alfredo dan Mesila. Amin. Secara khusus nanti Bapak Gembala akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada bulan Juli, dengan percaya berkat Tuhan berkelimpahan bagi setiap anak Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita tetap setia dalam membaca firman Tuhan satu pasal setiap harinya, sama-sama renung dan bagikan dalam media sosial dan WhatsApp grup yang sudah disediakan. Dan tidak lupa tetap setia untuk menghadiri doa sepakat via Zoom setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 9 malam, dan doa fajar setiap hari Senin dan hari Kamis jam 4.30 pagi via Zoom. Pada hari Jumat kita semua terundang untuk sama-sama dalam menghadiri ibadah praise and worship di gereja jam 8 malam, dan di hari Jumat pula kita bersama-sama bersepakat untuk berpuasa. Dan untuk teman-teman Youth Impact Generation, anak-anak muda, dan sehubungan hari ini juga saya ada anak-anak muda, ada anak muda baru juga terundang untuk sama-sama menghadiri ibadah Youth Impact Generation pada hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Baik Bapak Ibu, buat seluruh jemaat Tuhan yang berdomisili di area seputaran Bekasi, Harapan Indah, kita sudah ada ibadah konsel. Yang pertama konsel Youth Generation hari Senin jam 7 malam 1 bulan 2 kali. Konsel Efesus bagi Bapak Ibu yang belum tahu di area Harapan Indah sekitar sini itu hari Rabu jam 7 malam. Konsel Philadelphia dibagi menjadi dua, hari Rabu dan hari Kamis. Hari Rabu untuk wilayah Babelan dan sekitarnya, hari Kamis Tarumajaya dan sekitarnya jam 7 malam. Dan tetap dukung dalam doa untuk kunjungan kasih pria BK Indonesia di Lapas Cipinang 13 Juli 2026 jam 9 dan jam 11, dan dari langsung oleh Bapak Gembala Bapak Pendeta Alfredo. Dan ibadah wanita tanggal 11 Juli 2026 di gereja jam 5 sore. Temanya adalah keluarga yang menjadi terang karena didikan Tuhan, Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Dan kembali kami mengingatkan untuk sama-sama jemaat Tuhan, kita sama-sama untuk menghadiri ibadah outing kita bertemakan sekaligus bertemakan perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia tanggal 15 Agustus 2026. Baik Bapak Ibu sudah terkasih, sama-sama kita registrasi, dan untuk biaya pendaftaran per orang itu dikenakan 60.000 untuk biaya tiketing dan akomodasi. Kalau untuk konsumsi sama-sama kita menyediakan jamuan kasih untuk sama-sama dinikmati oleh jemaat Tuhan. Ya, demikian seluruh pengumuman pada sore malam hari ini. Sekali lagi Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Sampai bertemu dalam peribadatan kita bersama sepekan, bersama kita bangkit berdiri, kita dengan pujian di hadapan Tuhan.
buat setiap kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi setiap kami. Kami boleh ada, kami boleh beribadah. Sungguh itu suatu anugerah bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tanpa hentinya ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa. Dan pada sore hari ini kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapa. Firman Tuhan yang menuntun kami, firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menegur kami ya Bapa. Pada sore hari ini ya Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan itu tidak sekedar kami dengar, tapi kami hidupi serta sebagai pemimpin kami, sebagai pimpin kami untuk setiap langkah kami melangkah Tuhan untuk menuju kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, menegur setiap kami dikala kami salah, dikala kami salah melangkah ya Bapa. Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami Bapa, untuk kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan bahkan hidup kami Tuhan bukan sekedar ada pada diri kami sendiri, bukan berhenti di hidup kami sendiri, tapi kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi cahaya bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, untuk kami bawa menjadi bekal bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami ya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini ya Bapa, di dalam pengembalaan, di tempat ini, di gereja ini Tuhan, di gereja kami ini Tuhan, bersama dengan Ibu Gembala kami. Terus pakai kedua hamba-Mu ini ya Bapa, apapun yang menjadi visi misi mereka, biarlah semuanya itu boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan singkapkan rahasia firman-Mu lebih lagi Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan pakai lebih ya nanti dimanapun ya Tuhan percayakan, dimanapun ya Tuhan pakai untuk mereka boleh melayani Engkau Tuhan, melayani dengan lebih dahsyat lagi Tuhan, menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi kerinduan hamba-Mu ini Tuhan akan memberikan segala yang terbaik Bapa. Akan untuk seluruh keluarga pastor yang ada, Tuhan senantiasa memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat House of Worship ini Bapa kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Dan biarlah kami semua Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kesukaan bagi Tuhan, melakukan apa yang menjadi kesenangan-Mu ya Tuhan, menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan firman Tuhan itu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perkenanan-Mu ya Tuhan. Terus membawa Tuhan gereja ini Tuhan, bahkan kerinduan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini memiliki kerinduan untuk kami bisa memiliki gedung yang permanen. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dengan sarana prasarana yang lengkap yang Tuhan percayakan untuk kami boleh miliki ya Bapa. Bahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kirimkan di tempat ini, bangku-bangku yang masih ada yang masih kosong Tuhan akan kirimkan dengan mereka yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Mereka yang ingin berjumpa dengan Tuhan, mereka akan menemukan Engkau di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap program gereja yang ada, ibadah-ibadah yang boleh sudah berjalan Bapa, baik ibadah umum maupun ibadah kategori yang ada, semuanya Bapa dalam rangka memuliakan nama Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan ya Tuhan. Boleh izinkan untuk kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan dengan talent yang Tuhan sudah percayakan, bukan mendatangkan kepujian atas kami. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk acara-acara yang akan kami lakukan dalam waktu dekat ini Tuhan, kunjungan PPI, juga untuk hari raya Agustus nanti Tuhan, untuk hari raya kemerdekaan Bapak, semuanya kami serahkan panitia-panitia yang sudah ada, dan bahkan mereka-mereka semua yang terjun langsung Bapak, terus rapi mereka semua untuk bisa mempersiapkan dengan baik semuanya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan juga untuk sekolah yang Tuhan percayakan untuk boleh kami layani ya Bapak. Sekolah ini adalah milik-Mu ya Tuhan.
sekolah ini adalah ladang misimu ya Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, kami terus membawa sekolah ini ke dalam tangan Tuhan. Kerinduan sekolah ini juga Tuhan untuk memiliki gedung yang permanen, untuk ruang kelas yang memadai, untuk setiap ruang yang memang dibutuhkan untuk anak-anak Bapak. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pendaftaran di tahun ajaran yang baru Tuhan. Kami juga berdoa untuk beberapa anak yang sudah mendaftar dan kami masih membuka pendaftaran ini. Biar lewat media sosial, lewat apapun yang kami sebarkan Tuhan, mereka boleh mendengar, mereka boleh melihat, mereka boleh datang, mereka boleh hadir di tempat ini, mereka boleh sama-sama kami layani Tuhan, dan mereka boleh mengenal Engkau Tuhan. Sedari ini mereka boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka, dan karakter Kristus yang boleh kami bagikan Bapak. Kami juga terus berdoa untuk mentor-mentor yang ada Bapak. Terus kami berdoa Tuhan untuk mereka semua. Mereka berdoa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan, berikan hati untuk mereka boleh melayani anak-anak khususnya di tempat ini Tuhan. Dengan hati seperti hati-Mu Tuhan, mereka boleh menjangkau anak-anak ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan, ini doa-doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami terus membawa kota di mana kami ada saat ini, Kota Bekasi, Harapan Indah dan sekitarnya Tuhan. Terus berdoa Tuhan untuk kesejahteraan kota ini Tuhan. Biar kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan bagi setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, bangsa yang Tuhan kasihi Tuhan. Ada banyak gejolak yang kami lihat, yang kami dengar Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa bangsa kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa ini adalah bangsa kesukaan-Mu, kesayangan-Mu ya Tuhan. Tuhan akan luputkan dari segala hal yang buruk, hal yang menimpa apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa kami berkatakan bahwa Indonesia ada dalam tangan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia akan bangkit Tuhan. Akan ada pemulihan jiwa besar-besaran Tuhan terjadi pada bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah Bapak. Mereka semua di dalam memimpin bangsa ini dengan segala kebijakan yang diambil Tuhan, keputusan yang diambil, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa negara-negara di luar sana ya Tuhan. Kalau kami juga mendengar Tuhan, ada banyak hal-hal bergejolak Tuhan, ada hal-hal yang mereka alami Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Dunia ini Tuhan, kami percayakan semuanya ke dalam Engkau ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, lindungi mereka semua dimanapun juga mereka ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kemuliaan-Mu akan nyata, kemuliaan-Mu akan dinyatakan bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan usaikan Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Kami terus juga membawa setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani baik dari ibadah 1 maupun ibadah 2 ini Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Tuhan arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, hikmat, pengurapan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.